Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius dalam perahu bersama dengan orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Sebagai firman Allah, Tuhan Yesus tentu tidak berkesudahan. Artinya waktunya itu tidak akan berakhir. Ada ketidakterbatasan. Tetapi sebagai manusia, tentu saja dia mempunyai keterbatasan. Baik mempunyai keterbatasan waktu dalam dia mewartakan, maupun juga mempunyai keterbatasan lokasi untuk pewartaan. Maka Tuhan Yesus membutuhkan pengikut. Pertama dikatakan pengikut, tetapi sebetulnya Tuhan Yesus menyiapkan penerusnya untuk selanjutnya, supaya pewartaannya tidak lagi terbatas pada lokasi tertentu atau waktu tertentu saja. Maka Tuhan Yesus memanggil para murid satu persatu. Dan para murid dalam bacaan Injil ini itu anehnya langsung tertarik. Pasti ada sesuatu hal yang dilihat oleh para murid yang menarik dibanding dengan pekerjaan yang sudah mapan, yang sudah dia lakukan. Mereka sudah terbiasa menjadi seorang nelayan. Tetapi mereka harus berubah dengan panggilan menjawab panggilan itu, berubah pekerjaannya. Dari yang mapan, yang menjanjikan untuk masa depannya, berani mereka tinggalkan untuk mengikuti Tuhan yang sebetulnya belum jelas bagi mereka. Tapi ada sesuatu yang menarik dalam pribadi Tuhan Yesus yang mengajak mereka untuk mengatakan, "Mari ikutlah aku." Tuhan Yesus pada waktu menawarkan, "Mari ikutlah aku," tidak mengenakan pakaian yang megah, pakaian kemewahan yang bisa menjamin seluruh hidup mereka. Dan Yesus hanya berjalan kaki dengan sederhana. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang menarik dalam pribadi Tuhan Yesus. Mungkin sorot matanya pada waktu memanggil Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, sorot matanya sampai ke dalam hati mereka. Dan juga suaranya penuh dengan wibawa juga, sehingga mereka mau untuk ikut. Berarti yang dilihat oleh para murid bukanlah kekayaan duniawi. Ada sesuatu yang menarik. Tuhan Yesus pun belum menjanjikan adanya keselamatan. "Mari ikutlah aku, kalau engkau ikut aku, engkau akan selamat." Tidak. Hanya mengatakan, "Mari ikutlah aku." Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih, panggilan awalnya memang seperti itu. Ada hal yang menarik. Seperti seolah-olah ibu, bapak pada waktu ketemu pertama kali ada rasa jatuh cinta pertama kali. Yang menarik apanya nggak tahu. Mungkin orang lain mengatakan, "Oh, dia nggak ganteng, dia nggak cantik, tetapi kenapa kamu tertarik?" Karena ada sesuatu dalam diri ini yang membuat
Anda itu sama-sama tertarik. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Kenapa yang dipilih Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes? Bukan yang lain. Mungkin ada yang lebih muda dibanding dengan mereka. Tetapi Tuhan Yesus memilih mereka. Berarti karena Tuhan Yesus juga melihat bahwa orang ini walaupun sederhana, tetapi bisa dipercaya nantinya untuk menjadi penerus. Dan memang keempat murid itu menjadi penerus yang luar biasa. Bahkan di dalam Injil selalu disebut sebagai yang pertama dari urutan 12 rasul. Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Selalu 4 ini yang disebut yang pertama. Setelah itu baru murid-murid yang lain. Berarti pilihan Tuhan Yesus sungguh tepat. Dia tidak melihat juga kepandaian orang itu. Dia tidak melihat apakah orang ini nantinya gagal atau mampu atau berhasil atau sukses sebagai penerus atau tidak. Tidak. Tapi Tuhan Yesus melihat ada sesuatu dalam diri orang, potensi yang bisa dikembangkan, yang tidak pertama-tama dari ijazah. Apakah dia itu seorang imam atau tidak. Berarti kita bisa melihat ibu bapak bahwa di dalam dunia ini ada sesuatu misteri yang harus kita dalami. Kalau kita ditanya, kita mengikuti Tuhan itu karena apa sih? Karena siapa sih? Apakah karena janji-janji yang sudah diberikan Tuhan kepada kita? Atau ada sesuatu yang menarik sehingga kita itu mau intens, mau intim dengan beliau? Apa itu? Kita harus bisa merumuskan itu supaya ada sesuatu yang senantiasa menggugah dalam kehidupan kita untuk bisa meneruskan apa yang sudah dimulai oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita yang konkret. Kalau Tuhan Yesus sudah memilih kita, pasti ada potensi yang ada dalam diri kita. Sebetulnya kalau ditanya siapa yang bisa berkembang potensinya adalah mereka yang mau terlibat dalam karya pelayanan. Kalau yang kemarin kita bisa melihat ada beberapa orang yang mau dengan sukarela ikut dalam pelayanan itu. Misalnya yang kemarin beberapa kali kan ada pelantikan lektor, pelantikan prodiakon, pelantikan misdinar. Di sana mereka sebetulnya adalah yang mempunyai keterbatasan tetapi mau untuk mengembangkan potensi yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Dan nanti kita tinggal menunggu siapa orang yang mau untuk dikembangkan oleh Tuhan menjadi pengurus di lingkungan, di wilayah atau dewan paroki. Apakah potensi orang itu mau untuk berkembang atau tidak? Kalau kita selalu hanya mengatakan keterbatasan kita tidak mampu apa-apa. Tetapi orang lupa bahwa potensi itu bisa mampu kalau kita bisa bekerja sama dengan Tuhan yang sudah memanggil kita. Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas mampu untuk menjadi tokoh besar walaupun mereka berasal dari nelayan. Tetapi mereka berani untuk mempertaruhkan hidup mereka. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebetulnya kita juga sudah dilatih oleh keluarga kita masing-masing. Ibu bapak berani untuk memulai usaha tertentu dalam usaha keluarga atau usaha keluarga besar atau usaha sendiri. Sudah berani untuk istilahnya itu memberikan nyawa untuk menghidupi itu. Tetapi kalau untuk Tuhan bagaimana? Nah, ini juga pertanyaan tersendiri untuk kita renungkan. Sehingga kita juga bisa melihat juga pada waktu nanti mungkin kita harus memilih salah satu atau salah dua orang dari lingkungan kita, dari wilayah kita untuk menjadi pengurus di lingkungan atau di wilayah atau di dewan paroki. Kita juga bisa melihat potensi orang itu. Apakah kita juga didorong oleh Roh Kudus untuk itu? Dalam menunjuk bukan untuk njlomprongke atau njoroke atau menyorong-nyorongkan orang, tidak. Tapi melihat bahwa orang ini mampu untuk menjadi pemimpin bagi diri kita. Nah, ibu bapak, saudara-saudara kasih. Maka
bacaan ini sebetulnya banyak menginspirasi bagi di dalam diri kita. Apakah kita mau bekerja sama dengan Tuhan? Ataukah kita justru hanya menjadi penonton? Kalau menjadi penonton, kita akan tertinggal di landasan kalau semua orang sudah terbang menuju kepada kerajaan Allah. Karena apa? Senangi hanya delok dan komentar. Kita harus mencoba untuk ikut terlibat di dalamnya. Ikut terlibat berarti juga dilibatkan di dalam keselamatan itu. Selamat merenungkan.